Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ucapkan selamat siang juga kepada Pak David Aristiawan MPD selaku dosen psikologi pendidikan. Nah, kali ini kelompok saya yaitu kelompok 9 akan membahas tentang teori belajar humanistik. Apa itu teori humanistik? Teori belajar humanistik. Nah, nanti akan dijelaskan oleh pemateri ya. Ya, saya selaku sebagai moderator dari kelompok 9 ini. Nah, dari kelompok 9 ini beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Fuad Fahrudin, terus yang kedua Muniratus Zakia, yang ketiga yaitu saya sendiri, terus Kiki Astrida. Nah, nggak usah banyak basa-basi, mari kita mendengarkan penjelasan dari pemateri yang pertama, yaitu Muniratus Zakia. Langsung saja, pengertian teori humanistik. Secara luas, definisi teori belajar humanistik ialah sebagai aktivitas jasmani dan rohani guna memaksimalkan proses perkembangan. Sedangkan secara sempit, pembelajaran diartikan sebagai upaya menguasai khasanah ilmu pengetahuan sebagai rangkaian pembentukan kepribadian secara menyeluruh. Teori humanistik muncul pada pertengahan abad 20 sebagai reaksi terhadap teori psikodinamik dan teori behavioristik. Para teoretikus humanistik meyakini bahwa tingkah laku manusia tidak dapat dijelaskan sebagai hasil dari konflik-konflik yang tidak disadari maupun sebagai hasil atau conditioning yang sederhana. Dari perspektif humanistik, pendidik seharusnya memperhatikan pendidikan lebih responsif terhadap kebutuhan kasih sayang atau afektif siswa. Kebutuhan afektif ialah kebutuhan yang berhubungan dengan perasaan, nilai, sikap, dan moral. Yang selanjutnya, kebutuhan-kebutuhan ini diuraikan oleh Kohn tahun 1981 sebagai tujuan pendidikan humanistik, yaitu yang pertama, menerima kebutuhan-kebutuhan dan tujuan siswa, serta menciptakan pengalaman dan program untuk perkembangan keunikan potensi siswa. Yang kedua, memudahkan aktualisasi diri siswa dan perasaan bahwa dirinya mampu. Yang ketiga, memperkuat perolehan keterampilan dasar baik akademik, pribadi, antar pribadi, komunikasi, maupun ekonomi. Selanjutnya, memutuskan pendidikan secara pribadi dan penerapannya. Kemudian, mengenal pentingnya perasaan manusia, nilai, dan persepsi dalam proses pendidikan. Selanjutnya, mengembangkan suasana belajar yang menantang dan bisa dimengerti, mendukung, menyenangkan, serta bebas dari ancaman. Yang terakhir, mengembangkan siswa masalah ketulusan, respek, dan menghargai orang lain, dan terampil dalam menyelesaikan konflik. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip teori humanistik. Prinsip teori humanistik sebagai berikut. 1. Manusia mempunyai belajar alami. 2. Belajar signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. 3. Belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. 4. Tugas belajar yang mengancam diri ialah lebih mudah dirasakan bila ancaman itu kecil. 5. Bila ancaman itu rendah, terdapat pengalaman siswa dalam memperoleh cara. 6. Belajar yang bermakna diperoleh jika siswa melakukannya. 7. Belajar lancar jika siswa dilibatkan dalam proses belajar. 8. Belajar yang melibatkan siswa seutuhnya dapat memberi hasil yang mendalam. 9. Kepercayaan pada diri siswa ditumbuhkan dengan membiasakan untuk mawas diri. 10. Belajar sosial adalah belajar mengenai proses belajar.
Selanjutnya, Roger sebagai ahli dari teori belajar humanisme mengemukakan beberapa prinsip teori humanistik, yaitu 1. Manusia itu memiliki keinginan alamiah untuk belajar, memiliki rasa ingin tahu alamiah terhadap dunianya, dan keinginan yang mendalam untuk mengeksplorasi dan asimilasi pengalaman baru. 2. Belajar akan cepat dan lebih bermakna bila bahan yang dipelajari relevan dengan kebutuhan siswa. 3. Belajar dapat ditingkatkan dengan mengurangi ancaman dari luar. 4. Belajar secara partisipasif jauh lebih efektif daripada belajar secara pasif dan orang belajar lebih banyak bila belajar atas pengarahan diri sendiri. 5. Belajar atas prakarsa sendiri yang melibatkan keseluruhan pribadi, pikiran maupun perasaan akan lebih baik dan tahan lama. 6. Kebebasan, kreativitas, dan kepercayaan diri dalam belajar dapat ditingkatkan dengan evaluasi diri orang lain tidak begitu penting. Ya, saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pengaplikasian teori humanistik dalam pendidikan. Nah, yang pertama yaitu open education atau pendidikan terbuka. Apa itu pendidikan terbuka? Nah, pendidikan terbuka ini yaitu proses dari pendidikan yang memberikan kesempatan kepada murid-murid untuk bergerak sendiri, bergerak bebas di sekitar kelas dan memilih aktivitas belajar mereka sendiri. Namun, guru di sini berperan sebagai pembimbing. Nah, dalam proses ini mensyaratkan adanya pusat-pusat belajar atau pusat-pusat kegiatan di dalam kelas. Kemungkinan murid mengeksplorasi berbagai petunjuk untuk mempelajari suatu topik tanpa hindaran dari guru atau tanpa hadirnya guru, dan dapat mencatat partisipasi dan kemajuan murid untuk nantinya dibicarakan dengan guru. Nah, dari pendidikan terbuka ini memiliki sebuah kriteria yang mengisyaratkan. Yang pertama yaitu tersedianya fasilitas yang mudah dalam proses pembelajaran. Nah, adanya suasana penuh kasih sayang, hangat, hormat, dan terbuka. Adanya kesempatan bagi guru dan murid untuk bekerja sama, untuk sama-sama mendiagnosis peristiwa-peristiwa belajar. Nah, yang kedua yaitu dari pengaplikasian teori humanistik dalam pendidikan, belajar komparatif. Nah, apa itu belajar komparatif? Yaitu fondasi yang baik untuk meningkatkan dorongan prestasi murid. Nah, dalam prakteknya sendiri, belajar kooperatif memiliki 3 karakteristik. Nah, yang pertama yaitu murid bekerja dalam tim-tim belajar yang kecil, yaitu bisa terdiri dari 4 sampai 6 orang anggota. Nah, dalam komposisi ini tepat selama beberapa minggu. Nah, yang kedua yaitu yang B, murid didorong untuk saling membantu. Nah, didorong untuk saling membantu dalam berbagai bidang, yaitu meliputi yang pertama yaitu akademik dan yang dilakukan secara berkelompok. Nah, yang ketiga yaitu murid diberi imbalan atau hadiah atas prestasi kelompok. Tujuan dari pemberian imbalan atau hadiah ini didasari kepada untuk memotivasi siswa untuk terus untuk mencapai suatu prestasi. Nah, adapun teknik-teknik dalam belajar kooperatif ini ada 4 macam, yakni
tim Games Tournament, terus Student Team Achievement Division, terus Jigsaw. Adapun teknik-teknik dalam belajar kooperatif, di sini ada 4 macam, yaitu tim Games Tournament. Nah, apa itu tim Games Tournament? Nah, di sini dalam teknik ini murid-murid yang memiliki kemampuan dan jenis kelamin yang berbeda disatukan. Laki-laki dan perempuan disatukan dalam satu tim yang terdiri dari 4 sampai 5 orang anggota. Ya, dan setelah itu guru menyajikan sebuah bahan pelajaran. Nah, lalu tim mengerjakan lembaran-lembaran kerja, terus saling mengajukan pertanyaan dan belajar bersama untuk persiapan menghadapi perlombaan atau turnamen yang diadakan sekali seminggu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Teknik yang selanjutnya yaitu Student Team Achievement Definition. Nah, dalam teknik ini menggunakan tim yang terdiri dari 4 sampai 5 orang anggota. Akan tetapi anggota turnamen diganti dengan saling bertanya selama 15 menit. Nah, di mana pertanyaan yang diajukan terlebih dahulu disusun oleh tim. Terus skor-skor pertanyaan diubah menjadi skor-skor tim. Skor-skor yang tertinggi memperoleh poin lebih dari pada skor-skor yang lebih rendah. Nah, di samping itu ada juga skor perbaikan. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu jigsaw. Nah, apa itu jigsaw? Nah, di sini dalam teknik ini murid dimasukkan ke dalam tim-tim kecil yang bersifat heterogen, yang bersifat sama ya, antara laki-laki dengan laki-laki, terus perempuan dengan perempuan. Nah, kemudian tim diberi bahan pelajaran. Murid mempelajari bagian masing-masing dengan bersamaan dengan anggota tim lainnya untuk mendapatkan bahan serupa. Setelah itu mereka kembali ke kelompoknya masing-masing dengan mengajarkan bagian yang telah dipelajari bersama dengan anggota tim lainnya. Nah, dengan teman-teman yang ada di timnya sendiri. Terus akhirnya semua anggota tim dites mengenai seluruh bahan pembelajaran. Nah, dalam skor ini diperoleh murid dapat ditentukan melalui 2 cara, yaitu skor untuk masing-masing murid dan skor yang digunakan untuk membuat skor tim. Nah, yang selanjutnya yaitu grup investigation. Nah, di sini para murid bekerja di dalam kelompok-kelompok kecil untuk menanggapi berbagai macam proyek. Setiap kelompok berbagi tugas menjadi sub-sub kelompok yang dibebankan kepada setiap anggota kelompok untuk meneliti dalam rangka mencapai suatu tujuan. Baik, selanjutnya adalah pengaplikasian teori humanistik dalam pendidikan yang ketiga. Yang ketiga adalah independent learning atau pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri adalah proses pembelajaran yang menuntut murid menjadi subjek yang harus merancang, mengatur, dan mengontrol kegiatan mereka sendiri secara bertanggung jawab. Proses ini tidak bergantung pada subjek maupun metode instruksional.
melainkan kepada siapa yang belajar, yaitu murid. Mencakup siapa yang memutuskan tentang apa yang akan dipelajari, siapa yang harus mempelajari suatu hal, metode dan sumber apa saja yang akan digunakan, dan bagaimana cara mengukur keberhasilan upaya belajar yang telah dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, proses ini cocok untuk pembelajaran di tingkat atau level perguruan tinggi karena menuntut kemandirian yang tinggi dari peserta didik. Di sini, pendidik beralih fungsi menjadi fasilitator proses belajar, bukan sebagai penentu proses belajar. Meski demikian, pendidik harus siap untuk menjadi tempat bertanya, dan bahkan diharapkan pendidik betul-betul ahli di bidang yang dipelajari peserta. Tanggung jawab peserta didik dan pengajar harus dibahas secara eksplisit, dan perancangan pembelajaran. Partisipasi para peserta didik dalam menentukan tujuan belajar akan membuat mereka lebih berkomitmen terhadap proses pembelajaran. Ya pertama memang ada butuh-butuhan. Terus butuhnya sih disirane motor. Yang keempat, student centered learning atau belajar yang terpusat pada siswa. Student centered learning atau disingkat SCL merupakan strategi pembelajaran yang menempatkan peserta didik secara aktif dan mandiri, serta bertanggung jawab atas pembelajaran yang dilakukan. Dengan SCL, peserta diharapkan mampu mengembangkan keterampilan berpikir secara kritis, mengembangkan sistem mendukung sosial untuk pembelajaran mereka, mampu memilih gaya belajar yang paling efektif, dan diharapkan memiliki jiwa entrepreneur. Sama seperti model sebelumnya, SCL banyak diterapkan dalam sistem pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Dengan SCL, mahasiswa memiliki keleluasaan untuk mengembangkan segenap potensinya, yaitu cita, karsa, dan rasa, mengeksplorasi bidang yang diminatinya, membangun pengetahuan, dan mencapai kompetensinya secara aktif, mandiri, dan bertanggung jawab melalui proses pembelajaran yang bersifat kolaboratif, kooperatif, dan kontekstual. Adapun metode SCL antara lain cooperative learning, yaitu pembelajaran kooperatif, kalau collaborative learning, pembelajaran kolaboratif, competitive learning, pembelajaran kompetitif, case based learning, pembelajaran berdasar kasus. Terima kasih. Nah, dari semua yang telah dijelaskan oleh pemateri, maka dapat disimpulkan bahwa teori humanistik muncul pada pertengahan abad 20 sebagai reaksi terhadap teori psikodinamik dan behavioristik. Para teoritikus humanistik meyakini bahwa tingkah laku manusia tidak dapat dijelaskan sebagai hasil dari konflik-konflik yang tidak disadari maupun sebagai hasil conditioning yang sederhana. Terus dari perspektif humanistik sendiri, pendidikan seharusnya memperlihatkan pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan kasih sayang siswa, kebutuhan aktivitas efektif, ialah kebutuhan yang berhubungan dengan emosi, perasaan, nilai, sikap, dan moral, dan lain sebagainya. Kurang lebihnya dari kelompok kami dari presentasi ini. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam berkata, saya mewakili dari kelompok 9. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.